Siap-siap untuk nomor urut 15, Syarifah Irfana Merah dari kelas 1 MM2. Baik, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara istimewa ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita tentang legenda Pangeran Ahmad Mude. Rakyat Aceh ini menceritakan tentang seorang pangeran yang ingin mengambil haknya sebagai putra mahkota. Raja dan ratu negeri Alas sudah lama menikah, tapi mereka belum dikaruniai anak. Akhir-akhir ini, raja sering melamun, cemas memikirkan nasib kerajaan Alas jika mereka tak memiliki putra mahkota. Ratu pun berusaha untuk menghibur raja. Kita sudah berusaha keras, sebaiknya kita bersabar dan berdoa, Kanda. Raja tersenyum dan menjawab, sungguh Kanda beruntung memiliki istri seperti Dinda. Semoga Tuhan mengabulkan doa kita. Pada saat menjelang waktu pagi, ratu tak enak badan dan tubuhnya lemas sekali. Raja panik sehingga tabib kerajaan dipanggil untuk memeriksa ratu. Selamat Baginda, ratu sedang mengandung, kata si tabib ini sambil menyelami tangan si raja. Ya, ada lagunya. Lalu ratu melahirkan bayi laki-laki yang sempurna, tampan, berkulit bersih dan berambut yang tebal. Raja pun menggelar pesta besar-besaran untuk putranya. Dalam pesta itu tidak hanya seluruh rakyat, dan ada juga hewan serta makhluk halus pun turut diundang. Dalam pesta itu, sang raja mengumumkan nama anaknya adalah Pangeran Ahmad Mude. Pangeran Ahmad Mude kini menjadi pemuda yang lucu dan pintar. Usianya belum genap 10 tahun ketika sang raja mulai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Seluruh rakyat berduka. Lalu muncullah persoalan, siapakah yang akan memerintah kerajaan? Pada waktu itu, Pangeran Ahmad Mude masih sangat kecil. Dan ratu pun memutuskan untuk menyerahkan tahta kerajaannya ini kepada adik sang raja, yaitu adalah sang paman. Sang paman setuju ia akan memerintah kerajaan sampai Pangeran Ahmad Mude cukup umur. Namun lama-kelamaan sang paman lupa diri, ia ingin menjadi raja selama-lamanya. Namun sang paman mencari cara untuk menyingkirkan Pangeran Ahmad Mude dan sang ratu. Mula-mula kamarnya Pangeran Ahmad Mude dan sang ratu dipindahkan ke belakang. Saat menjelang waktu pagi, sang paman memanggil para prajuritnya dan mengeluarkan sebuah perintah. Hei kalian, ajaklah ratu dan Pangeran Ahmad Mude berburu hutan dan tinggalkan mereka di sana. Sang prajurit pun bingung. Lalu mereka bertanya, bukankah Pangeran Ahmad Mude itu adalah putra kerajaan negeri Alas? Tanya mereka. Lalu sang paman menjawab, tutup mulut kalian, akulah raja negeri Alas. Laksanakanlah perintahku atau kalian semua akan kuhukum. Hahaha. Lalu dijawab oleh sang paman. Para prajurit pun membuang Pangeran Ahmad Mude dan sang ratu ke hutan. Pangeran Ahmad Mude adalah anak yang cerdas dan tidak manja sama sekalipun. Bahkan ia membantu ibunya mencari makanan-makanan dan serta buah-buahan di kedalaman hutan. Sampai di tengah hutan, ia menemukan sebuah sungai yang luas dipenuhi dengan ikan-ikan. Saat menangkap ikan, ia terkejut. Sampai di rumah, ibunya membuka perut-perut ikan yang lain. Ternyata di setiap perut ikan itu memiliki sebutir emas di dalam perutnya. Saat ibunya membuka, ibunya terkejut. Lalu ibunya berteriak dengan memanggil Pangeran Ahmad Mude.
Anakku, cepatlah kemari. Lihat, ibu menemukan sebutir emas di dalam perut ikan ini. Enggak bisa rame-rame. Pangeran Amakmudi terkejut. Lalu ia membantu ibunya untuk membuka perut-perut ikan yang lain. Ternyata di setiap perut ikan itu memiliki sebutir emas di dalam perutnya. Mereka mengucap syukur pada Tuhan dan emasnya itu dijual oleh ibunya. Uang mereka menjadi banyak serta mereka juga membeli rumah yang layak serta selimut dan pakaian baru untuk putranya. Kini Pangeran Amakmudi telah dewasa. Kekayaan dan kedermawannya terdengar sampai ke negeri Alas. Pamannya tak mengira kalau dia masih hidup. Dipikir pamannya, Pangeran Amakmudi dan sang ratu telah mati diterkam harimau. Lalu ia memerintahkan semua para prajuritnya dan mengeluarkan perintah, "Hei kalian, jemputlah Pangeran Amakmudi dan sang ratu kembali ke istana." Lalu sampai di istana, Pangeran pun berkata, "Amakmudi, kau sudah dewasa sekarang. Mungkin sudah saatnya kau menjadi raja. Tapi tidak semudah itu. Kau boleh menjadi raja jika kau bisa memetik sebutir kelapa gading. Tapi bukan kelapa gading sembarangan. Kelapa gading yang dari pulau itu, pulau tengah laut. Jika kau berhasil, kau boleh kembali istana. Tapi jika kau gagal, kau tidak boleh kembali ke istana. Otomatis kerajaan ini akan menjadi selamanya milikku." Dijauh oleh sang paman, akhirnya Pangeran Amakmudi pun ingin kembali ke istana demi kebahagiaan ibunya. Saat Pangeran Amakmudi mendayung, tiba-tiba air laut bergejolak. Perahu yang ditumpanginya nyaris terbalik. Prak! Dan akhirnya dia sangat ketakutan. Dia sangat gemetar. Lalu muncullah seekor ikan yang besar didampingi oleh seekor buaya dan seekor naga. Lalu mereka bertanya, "Hei kalian, hei kamu, dari mana kau? Berani-beraninya kau melewati wilayah kami tanpa izin. Siapakah kau? Dan hendak kemana?" Karena kan pertama di ATM pindah. Lalu dengan gemeter Pangeran Amakmudi pun menjawab, Nah, itu. "Aku ingin memetik sebutir kelapa Saya gading. sekolahnya SMA semua. Namaku adalah Amakmudi." Hewan-hewan itu pada tertawa. "Haha, Amakmudi, apakah kau putra kerajaan negeri Alas?" Tanya hewan-hewan itu. Lewat arus dua. "Benar. Dari mana kalian tahu?" Di tahu. Nah, di itu. "Dulu ayahmu adalah sahabat kami. Kami dulu diundang ke pesta kelahiranmu. Tak kusangka kau ternyata sudah menjadi pemuda yang gagah. Tenanglah nak, kami akan membantu kamu untuk memetik sebutir kelapa gading." Dengan sekejap ia dapat memetik sebutir kelapa gading yang diberikan cincin ajaib oleh si naga. Bayar mana ya? Kayak Dan akhirnya bayarnya murah tapi Pangeran Amakmudi pun pergi pulang untuk datang ke istana dan menjumpai sang paman. kenapa ada duit bayar? "Paman, ini kelapa gading yang paman minta. Sekarang saatnya paman menepati janji." Sang paman heran. Lalu ia berpikir, sadar. Kemudian singkat cerita, Pangeran Amakmudi memang ditakdirkan untuk menjadi raja. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.